Bisa dilihat ya teman semua, ini rasanya sangat gurih ya, pedas, gurih, sedap jadi satu. Kemudian juga untuk nasi kuningnya, karena tadi dibuat lemes ya, teman-teman semua lihat, pulen dan lemes karena mau dipanggang seperti ini, jadi jadinya tetap dia tidak kering begitu ya, dan sangat enak, sangat enak. Halo teman semua, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Pada baik-baik semua ya. Di episode kali ini Dapur Cantik kembali akan menampilkan satu menu nasi bakar, yaitu nasi kuning bakar dengan rica-rica ayam. Bagaimana cara membuatnya? Penasaran ya? Ikutin terus, kita mulai membuatnya dan jangan kemana-mana hingga selesainya nanti. Pertama saya buat nasi kuningnya dulu ya teman semua. Saya sudah sediakan 1 kg beras dengan kualitas terbaik supaya nanti hasilnya itu bisa pulen ya teman semua. Dan berasnya ini sudah saya cuci bersih. Sebelum membuat nasi kuningnya, saya persiapkan dulu semua bahannya ya. Ini bawang putihnya dicincang kasar, kemudian ada serai nanti cukup digeprek, ada daun pandan supaya harum ya. Nasinya nanti cukup digecek dan disimpul. Daun jeruk purutnya dibuang tulang daunnya. Setelah bawang putihnya dicincang kasar, saya tumis dulu ya teman semua dengan menggunakan sedikit minyak supaya aromanya wangi ya pada saat dimasak nanti dengan nasi kuning, tidak bau bawang mentah. Ini tidak sampai kering banget ya teman semua, sampai dia sedikit kekuningan saja. Bawang putihnya aromanya sudah wangi teman semua ya, warnanya sudah sedikit kekuningan, sudah cukup. Saya matikan apinya. Sekarang saya mulai membuat nasi kuningnya ya teman semua. Saya menggunakan rice cooker supaya praktis dan simpel. Dan saya akan membuat nasi kuningnya ini agak lemes ya teman semua, supaya nanti pada saat dibakar itu tidak kering ya. Saya masukkan santannya ya teman semua. Perbandingannya ini 1 kg beras dan santannya 1,4 liter. Jadi supaya jadi nasinya nanti agak lemes ya. Karena nasi ini kan harus dibakar, nanti dipanggang supaya tidak keras nantinya. Saya tambahkan garam halusnya ya, kunyit bubuk, bawang putih yang sudah ditumis tadi, daun pandan, daun jeruk purut, dan serai yang sudah digeprek. Daun salam, juga tidak ketinggalan air jeruk nipis ya, dari 1 potong saja, kira-kira 1 sendok makan. Ini fungsinya supaya nasinya nanti tidak mudah basi ya teman semua. Diaduk-aduk dulu sampai merata sebelum dimasak. Pastikan sudah merata ya teman semua dengan semua bahan yang sudah dimasukkan tadi. Dan jangan lupa permukaannya ini diratakan sampai merata ya. Jadi kalau sudah merata semua bahannya, permukaan berasnya harus diratakan supaya matangnya juga merata, matang dengan sempurna. Ini saya tutup dulu, ditunggu sampai matang ya teman semua. Sambil menunggu nasi kuningnya matang, sekarang saya akan buat rica-ricanya dulu ya. Sudah saya sediakan 1 kg ayam yang sudah saya cuci bersih. Ayamnya ini saya filet dulu ya seperti ini. Kemudian saya akan potong kecil-kecil karena ini untuk isian nasi bakar, jadi potongnya kecil-kecil saja. Pada saat makan tidak susah untuk membuang tulangnya ya, sudah langsung daging ayamnya. Selanjutnya saya akan haluskan bahan bumbu untuk rica-rica ayam ini ya. Saya juga menggunakan kuang berambang oven sebagai pelengkap ya, supaya masakannya ini akan lebih gurih. Jadi kuang berambang oven ini bukan hanya sebagai pengganti bawang merah, tetapi juga bisa sebagai pelengkap masakan supaya rasanya akan lebih gurih lagi. Bahan yang ikut dihaluskan ada jahe, cabai rawit merah, juga cabai besar yang merah. Dan rica ayam ini memang cenderung ke pedas ya teman semua.
Kalau ingin lebih pedas bisa ditambahkan cabenya, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Saya haluskan menggunakan food chopper metode Chiba ya teman semua. Ini food chopper andalan saya karena memang sangat-sangat membantu ya. Ini cepat sekali halusnya ya, jadi tidak usah capek-capek blender berapa kali karena memang muatnya banyak. Jadi kalau teman semua tertarik untuk membelinya, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Saya tambahkan sedikit air. Bumbunya saya akan pindahkan dulu ke tempat yang lain ya. Kalau teman semua ingin lebih dihaluskan lagi juga bisa. Selanjutnya ini adalah bahan yang tidak ikut dihaluskan, hanya cukup dirajang saja ya. Ada bawang merah, daun kunyit, bawang pre, serai, dan daun bawang. Diusahakan untuk bisa dapat daun kunyit ya teman semua, karena memang ciri daripada masakan rica-rica ini harus ada daun kunyitnya. Serainya yang dipotong-potong tipis, bagian yang putih ini ya teman semua, bagian yang dalamnya, bagian yang muda ya. Kalau bagian yang ujungnya yang hijau cukup digeprek saja. Untuk membuat rica ini memang serainya harus banyak, dan semua bumbu untuk membuat rica ini juga memang harus berani ya, bumbunya banyak jadi supaya rasanya enak. Sekarang saya akan mulai masak rica-rica ayam ya teman semua. Saya masukkan bawang merah yang sudah dirajang tipis. Minyaknya sudah panas ya. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Sambil saya masukkan serai yang sudah dipotong tipis-tipis tadi ya. Ditumis-tumis terus sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Sambil saya masukkan serai geprek, daun jeruk purut yang sudah saya buang tulang daunnya, kemudian juga ada serai yang digeprek bagian ujungnya ya, yang tidak dirajang tipis tadi. Ini ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Maaf saya tadi salah sebut ya teman semua, harusnya saya bilangnya ini lengkuas geprek. Memang ada serai geprek yang bagian ujungnya ya, tapi ada lengkuas yang sudah digeprek yang saya masukkan. Jadi saya salah sebut ya. Oke, ini sudah harum baunya. Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk, ditumis sampai merata ya teman semua. Bumbunya sudah harum ya teman semua. Saya tambahkan garam dan kaldu jamur. Ini ditumis lagi sampai benar-benar matang ya bumbunya teman semua, sambil diratakan sampai matang. Bumbunya sudah matang ya teman semua, aromanya sudah harum banget. Saya masukkan ayam yang sudah dipotong-potong. Diaduk-aduk sampai merata dan sampai daging ayamnya ini berubah warna ya teman semua. Ini ayamnya sudah berubah warna dan sudah matang ya sebetulnya ayamnya ini. Namun saya akan tambahkan sedikit air supaya bumbunya ini lebih bisa meresap ke ayamnya ini dan lebih empuk lagi ya. Sambil saya tambahkan sedikit gula, tadi terlewatkan gula pasirnya. Jangan lupa untuk dicicip rasa ya teman semua. Untuk rasa asin manisnya sesuai selera teman semua aja. Sekarang saya tambahkan semua daunnya, ada daun kunyit, ada pre, bawang pre, kemudian juga ada daun bawang. Diratakan, diaduk-aduk sampai merata. Setelah dicicip rasa, sudah pas rasanya, semua sudah enak. Terakhir saya masukkan daun kemangi. Ini sengaja dimasukkan terakhir ya, dan tidak sampai layu banget, supaya aroma kemanginya itu kuat ya, tidak hilang, tidak menguap. Ini sudah merata, rasanya sudah pas, sudah cukup ya, sudah matang. Saya matikan dulu apinya. Kembali ke nasi kuning, dan ini sudah matang. Saya buka dulu ya. Wow, aromanya gurih banget. Saya akan unggar dulu ya, bagaimana kondisi semuanya. Bagian bawahnya matang dengan merata.
Bisa dilihat ya teman semua, warnanya cantik, teksturnya bagus banget. Memang saya buat agak lemes sesuai apa yang saya mau, karena sebentar lagi akan dibakar ya, jadi teksturnya tetap bagus dan tetap enak. Sekarang saya mulai membungkus nasi kuning bakar ayam mericanya ya. Saya menggunakan daun pisang yang sudah saya cuci bersih, sudah saya panggang di atas api kompor supaya lemes ya, tidak kaku pada saat dibuat membungkus. Saya menggunakan cetakan seperti ini supaya memudahkan ya untuk merapikan dan membungkusnya juga. Ya, setelah ikannya tertata rapi di bawah, saya tambahkan nasi kuningnya di atasnya. Ini saya padatkan dulu sebelum dibalik ya, supaya enak pada saat membungkusnya lebih mudah. Nah, kalau dirasa sudah cukup padatnya, dibalik. Saya balik dulu ya. Oke, tinggal kita bungkus ya, seperti ini. Kemudian ujungnya kita lipat. Kemudian saya semat menggunakan tusuk gigi yang baru pasti ya. Bagian sisi yang sebelah juga sama ya cara membungkusnya. Kita padatkan tadi nasinya sebatas ini. Kemudian juga kita lipat ke belakang. Kemudian kita semat lagi. Ya, seperti ini tampilannya. Setelah dibungkus nasi kuning bakar ayam merica ini saya panggang di teflon ya, sampai daunnya ini warnanya kehitaman ya, sehingga aroma daun pisangnya bisa ngeresep sampai ke dalam nasinya. Apinya sedang saja ya teman semua, jadi matangnya ini perlahan sehingga aroma daun pisangnya bisa meresap ke dalam nasinya, akan terasa sangat wangi, sangat sedap, sangat gurih. Dan teman semua, kalau sudah dibungkus begini tidak langsung dibakar juga tidak apa-apa, buat besok pagi kalau mau sarapan pagi dikeluarkan kemudian dipanggang seperti ini sangat-sangat bisa, sambil dibolak-balik ya teman semua sampai merata kedua sisinya ini ya, kedua sisinya matang merata. Bisa dilihat ya teman semua, ini rasanya sangat gurih ya, pedas, gurih, sedap jadi satu. Kemudian juga untuk nasi kuningnya, karena tadi dibuat lemes ya teman-teman semua, lihat pulen dan lemes karena mau dipanggang seperti ini, jadi jadinya tetap dia tidak kering begitu ya, dan sangat enak, sangat enak. Semoga nasi kuning bakar ayam merica ini bermanfaat ya buat teman semuanya, dan ini sungguh patut dicoba. Silahkan mencoba ya teman semua. Jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lain, like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.